Taman, karya Iwan Simatupang. Dalam cuaca yang tidak menentu, seorang tua terbatuk-batuk menyeret langkahnya menuju taman. Seorang lelaki setengah baya yang entah dari mana asalnya juga memasuki taman. Terjadilah perdebatan antara kedua orang asing tersebut tentang cuaca yang mereka sendiri tidak mengetahui secara pasti musim apa sebenarnya kini. Perdebatan belum lagi mendapatkan hasil yang memuaskan bagi mereka. Datanglah seorang pecinta balon yang mereka kira penjual balon. Si pecinta balon menjadi terganggu oleh kesalahtafiran tersebut, dan ini pun dialami oleh seorang wanita yang datang kemudian bersama bayinya. Kejadian di taman merupakan konflik-konflik yang tidak ada hubungannya satu sama lain, yang menceritakan pergulatan manusia dalam kehadirannya melawan kesepian dan ketidakmengertian. Yang sangat ironis dari cerita ini ialah di mana taman yang seharusnya merupakan tempat kenyamanan dan ketenangan bagi orang-orang yang mengunjunginya, justru di sini menjadi sebaliknya. Mau hujan. Apa? Hari mau hujan, langit mendung. Ini musim hujan. Bukan, musim kemarau. Di musim kemarau hujan tak turun. Kata siapa? Ini bulan apa? Entah. Kalau begitu saya benar, ini musim hujan. Bulan apa kini rupanya? Entah. Kalau begitu, saya benar. Ini musim kemarau. Salah seorang dari kita mesti benar. Kalau begitu, baiklah, saya mengalah. Ini musim hujan. Tidak. Yang lebih muda mesti mengalah dengan yang lebih tua. Kita sama-sama salah. Maksudmu bukan musim hujan dan bukan pula musim kemarau? Habis, mau apa lagi? Beginilah kalau gila hormat. Kamu bagaimana? Kita boleh lebih kasar sedikit. Lantas, Akan lebih jelas musim apa sebenarnya kini. dan kalau sudah bertambah jelas, silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Tentu saja ibu telah membuat diam jadi ragu-ragu. Kenapa? Pakai dipersilahkan segala. Ini kan taman. Dia duduk kalau dia mau duduk. Dan dia tidak duduk kalau dia tidak mau duduk. Habis perkara, bah. Mengapa kau duduk? Saya mau duduk. Hahaha. Kenapa ibu tertawa? Karena saya mau ketawa. Hahaha. Hei, mengapa kau menangis? Karena dia mau Bukan menangis. karena itu. Kalau begitu, kau menangis karena apa? Karena balon-balon saya terbang. Oh, dia pedagang yang merasa dirugikan. Oh, itu. Nah, ini sekadar pengganti kerugianmu. Tidak, saya tak mau dibayar. Tak mau. Saya lebih suka balon. Kenapa? Tapi, kau kan menjualnya. Itu hanya alasan saya saja untuk memegang balon karena saya pecinta balon. Apa-apaan ini? Mengapa merasa aneh? Apa yang aneh dari semua ini? Jadi, kau sebenarnya bukan penjual balon? Tidak, Ini, terima balonmu kembali. tidak.
Nenek pegang sajalah terus balon itu. Saya pegang terus. Karena saya lihat bahwa nenek juga menyukainya. Saya suka melihat orang yang suka balon. Hahaha, ini bukan lagi kesukaan namanya, tapi ini Saya tak sudi kenangan. dan tidak berhak menerima kenangan orang lain. Berilah balon ini kepada saya jika seorang pun tak menghendakinya. Kenapa ibu pecahkan? Karena saya mau memecahkannya, jelas. Jahanam, orang tua kaparat. Sudah, jangan berkelahi, bukan itu maksud saya. Lepaskan saya, biar saya hajar dulu dia. Jangan. Ah, air mata lagi, persetan. Mengapa nyonya datang kemari? Siapa bilang saya nyonya? Aha, nyonya bukan, nona pun bukan. Aha. Sungguh kasar, sungguh biadab kalian. Sudahlah Bu, jangan hiraukan mereka. Sebaiknya Ibu lekas saja pergi dari sini sebelum mereka menghina Ibu lebih parah lagi. Pergilah. Aha, pergi dengan kau. Akhirnya sang putri bertemu sang pangerannya di tengah taman. Dan akhirnya si anak bertemu dengan sang Siapa ayah. bilang saya? Tidak, saya bukan. Bukan apanya, nak? Nenek mau menuduh saya. Menuduh apa, Bu? Kau nampaknya begitu bernafsu untuk berbicara tentang sesuatu dan tuduhan yang sebenarnya tidak ada. Tidak. Tidak, bukan saya. Ayo, buka tanganmu, aku mau melihat kau. Tidak, bukan saya. Jahanam, ayo buka tanganmu, kataku buka. Kurang ajar, kau telah lari, lari dan kau tinggalkan aku sendiri dengan seluruh keadaan kendala dan kau tempatkan aku dengan perbuatanmu. Bukan saya cuma berbuat sekali saja. Itu kan sudah cukup, tolol. Belum tentu menurut ilmu kedokteran modern. Ayo, buka tanganmu. Tolonglah saya, tuan-tuan. Bukan saya tak mau menolong, tapi secara prinsip saya tak sudi ikut campur urusan bukan urusan saya. Ayo, Pak, tolonglah saya. Saya orang tua. Bah, apa pula dengan maksudmu itu? Dengan kalimat kotor serupa, saya orang tua. Kami semua melihat bahwa ibu memang orang tua. Dan tidak ada tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa ibu adalah kebalikan dari ucapan itu. Katakanlah, saya ingin mempertegas kedudukan saya dalam peristiwa yang kita hadapi ini. Kata-kata hanya kata-kata muluk. Sedangkan yang diminta dari ibu sekarang ini adalah perbuatan. Kata-kata saya yang mengemukakan pendirian saya itu adalah perbuatan saya. Bagus. Berkatalah terus dan persaksikanlah betapa kedua mereka ini sebentar lagi bakal saling telan menelan. Bukan saya. Sungguh mati saya hanya melakukan sekali saja, tak lebih. Dan tak kurang. Diam bangsat. Cuma sekali itu kan sudah cukup. Mau berapa kali Serakah. Jadi kau mengaku sekarang. Aku ditinggalkannya, dan dia meninggalkan aku, dan dia menghilang, dan aku menghadapi akibatnya. Ayo, buka tanganmu. Buka. Bukan saya, cuma sekali. Bukan dia. Hah?
Bukan kau. Sudah cukup. Sekarang kalian tolong saja dia. Menolong bagaimana? Ya, menolong yang lazim dikerjakan. Saya merasa segan. Segan, kenapa? Dia, perempuan. Kau laki-laki dan dia perempuan. Maumu apa? Maksud saya segan bersentuhan dengan perempuan. Apa-apaan ini? Ayo, lupakan kelaki-lakianmu dan tolonglah aku. Saya adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan tubuh wanita bisa saja Saya tahu, terus. tapi laki-laki yang mana yang tidak? Oh, jadi ibu menganut prinsip yang sama. Ah, prinsip. Saya tidak menyebutnya ini dengan prinsip, melainkan ini sebuah penyakit. Kalau aku tidak salah dengan orang pingsan, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain menantikan pingsannya lewat dengan sendirinya. Ya, tapi bagaimana bila pingsannya tak bakal lewat? Dalam hal yang demikian, maka dalam arti yang sesungguhnya, kita telah berhadapan lagi dengan seorang wanita pingsan. Tapi, Anakku, kalian telah membuat dia bangun. Manusia kalian semua kasar. Sungguh laki-laki kasar. Shh, diamlah nak. Diam, laki-laki semua sama saja kasar, tanpa terkecuali. stop dengan air matamu. Mau apa kau? Stop menangis. Jangan apa-apakan anakku. Apa-apaan ini? Kau mau membunuh orang ini? Barangkali kau gila. Benar-benar telah gila kau. Sudah kukatakan, stop, berhenti, jangan menangis, jangan ada yang menangis. Sebaiknya ibu pergi sekarang. Ya, sebenarnya yang dia diucapkan benar, yakni ibu sebenarnya harus pergi saja. Ibu, saya ibu. Baik-baik, saya kira juga lebih baik bila saya pergi. Nah, bagus, dan jagalah dia baik-baik. Nah, dengan itu hujan akan turun, maka lekaslah pulang. Nanti dia bisa basah, bisa sakit. Kalau ibu berjalan cukup cepat, ibu masih bisa kering sampai di rumah. Baiklah, terima kasih banyak kawan-kawan. Berkat kalian bertiga, aku telah menemui diriku kembali. Pertemuan dengan kali ini tak akan mudah dapat aku lupakan. Maafkan aku telah menempatkan diri tadi dalam kedudukan yang sangat memalukan. Sampai bertemu lagi, ibu. Langit telah gelap benar. Hujan. Hari mau hujan. Siapa? Alah, mau main pecah dengan kata-kata lagi. Siapa yang mau main pencak dengan kata-kata? Lihat itu, langit justru mulai terang. Guru yang barusan? Ya, tetap guru. Soalnya sekarang adalah bahwa guru yang barusan saja kita dengar itu tak ada sangkut pautnya dengan hujan. Sungguh saya tak memahaminya. Dan saya sekiranya ditanyakan secara jujur kepada saya, sedikit pun saya tak pernah memahami apa yang sebenarnya yang ada di antara kalian berdua. Itulah celakanya dari setiap taman. Setiap orang yang datang atau lewat, mereka menganggap dirinya merdeka untuk mencampuri setiap pembicaraan. Habis, ini kan taman. Ini adalah tempat terbuka untuk umum. Di setiap tempat umum ada pembicaraan umum. Oleh sebab itu, orang setiap terus berbicara.
Lalu saya harus kemana? Kemana saja, asal jangan ke taman. Kau enak saja bicara. Kemana saja. Jadi saya tak dapat ke taman. Mengapa? Tak ada seorang pun yang menginginkan saya. Anak-anak ibu, 8 orang. Tapi tak seorang pun yang menginginkan saya. lalu. Dan suami ibu bagaimana? Jono. Siapa Jono? Suami ibu kita ini. Oh, katakan sejak tadi dong. Saya benar-benar Ibu, dibikin kaget maksud oleh saya suami ibu perkataan kita ini. bapak itu tadi. Mengapa bapak? Suami ibu kita ini rupanya. Shh, jangan kuat-kuat. Saya sendiri belum tahu. Jono. Siapa Jono, Bu? Jono. Apakah Jono itu suami ibu? Jono, mengapa kau tinggalkan aku setelah kita hidup 8 tahun? Wah, 8 tahun. Kalau begitu, Hebat juga dia si setiap Jono. tahun dapat seorang anak. Suami ibu kita ini maksud saya. Hebat. Itu kau katakan hebat. Hah, begitu rupanya tanggapanmu tentang manusia dan kemanusiaannya. Merongrong gimana? Kalau si perempuan tak mau dirongrong, saya kira seluruh persoalan dan filsafat iseng itu tak pernah ada. Ah, tahu apa soal filsafat iseng? Itu hanyalah filsafat ranjang dan hormon yang berlebihan saja. Seandainya ibu kita ini fantasi, maka apa yang aku katakan adalah alangkah bahagianya, alangkah baiknya. Sekiranya selama 8 tahun di rumah berumah tangga dan suaminya bernama Jono itu cukup membuat anak 2 orang saja dan 6 buah novel misalnya. Aha, kau seorang pengarang rupanya. Pengarang gagal yang kemudian terdampar di taman. Tahu apa pula kau tentang makna dari kegagalan? Jono, telah ku cari-cari kau kemana-mana. Di mana kau, Jono? Apakah salah seorang anak dari anak ibu yang 8 orang itu tidak ada di rumah? Tidak ada. Apakah ibu sudah pasang iklan di koran? Soal-soal itu tak layak dikorankan. Banyak saja iklan-iklan yang demikian, seperti yang saya baca tadi pagi di salah satu koran yang berbunyi Adinda, Nur, kembalilah kepada Kakanda. Laki-laki bubur. Setelah istri yang bernama Nur itu berbuat jahanam dengan laki-laki lain, kemudian lari karena ketahuan berbuat begitu. Nah, sekarang suami berwatak daun pisang pembungkus itu mengambil seorang pahlawan dari roman-roman abad pertengahan. Vulgar. Melalui iklan surat kabar adalah cara yang paling praktis. Dan jangan lupa, bukan suami si Nur itu saja yang telah berbuat begitu. Pada abad 20 ini akan lebih tertolong apabila mereka menolak-nolak iklan bergaya si suami si Nur dan tahu kita berapa lagi lelaki berkeliaran macam suami si Nur di luar kantor iklan surat kabar. Saya juga telah menyuruh menyiarkan kehilangan Jono melalui radio. Dan bagaimana hasilnya? 0. Seperti yang aku duga. Jono. Jono. Tunggu dulu, Bu. Jono ini sebenarnya siapa? Kucing. Kucing? Iya, kucing betina saya. Kucing yang saya sayangi. Dia senantiasa pulang kembali. Tapi kali ini dia telah menghilang lebih dari seminggu. Jono. Kucing? Dan istri dan suami ibu sendiri di mana? Ada di rumah. Di rumah? Rumah siapa? Rumah saya tentu. Ah, rupanya ibu mempermainkan kami. Kata ibu, tadi ibu tidak bisa kemana-mana. Tak ada seorang pun yang menyukai ibu. Benar sebenarnya. Dan suami saya juga tak suka kepada saya.
Mengapa? Dia suami saya yang kedua. Dia hanya menginginkan harta saya saja. Lalu, siapa yang ingin dilihatnya sekarang? Perempuan lain yang lebih muda dan lebih cantik. Tentu. Masakan dia bakal mencari perempuan yang jauh tua dan lebih buruk daripada ibu? Dan sekarang, di mana perempuan yang lebih tua dan yang lebih muda dan lebih cantik itu? Di rumah saya tentu. Ya sudah tentu. Dia telah mengganti kedudukan saya dalam arti yang menyeluruh. Tentu. Kecuali sikat gigi ibu sajalah yang kira tak ikut diambilnya. Juga sikat gigi saya. Wah, perempuan yang sungguh hebat. Sungguh hebat juga sikat gigi. Dan lalu, ibu kini tidur di mana? Di rumah saya juga, tapi di gudangnya, sebelah kamar Babu dan bersama Jono. Kalau boleh saya mengajukan pertanyaan terakhir, suami ibu yang pertama sekarang ada di mana? Mati 8 tahun yang lalu. Namanya? Jono. Jono. Bah, Hai, mengapa kau? Anak tak mau ikut dengan saya. Selamat malam, Bu. Siapa tahu besok kita bertemu lagi. Besok. Ya, besok. Mengapa ibu sangsi dengan hari esok? Tidak. Aku tidak mau lagi bertemu dengan kau. Selamat malam, anak. Mudah-mudahan tidur nyenyak di mana saja kau akan tidur malam ini. Syukurlah, hujan tak bakal turun. Mudah-mudahan hujan tak bakal turun pada malam.